Harapan saya dengan seminar ini para ibu bisa dengan tepat mendidik anak-anak mereka agar tidak ada seorang pun yang menyimpang dari firman Allah dan mereka tetap ada di jalannya Tuhan, atau mereka tetap hidup takut taat kepada Allah, terlebih menghargai kedua orang tua mereka. Mudah bersosialisasi secara tatap muka, tapi sebenarnya mereka sangat cakap bersosialisasi lewat awan-awan. Kita harus akui, mereka itu punya sahabat lebih banyak dari kita gara-gara di awan-awan. Ada anak yang tidak cakap ngomong, dia merasa minder ya. Kalau ngomong sama orang minder. Tapi begitu di status, begitu di Facebook, mereka bisa banyak cerita, bisa pamer kehidupannya. Saya juga heran, kenapa ketika ketemu orang takut, tapi di medsos, media sosial, dia eksis, dia menampilkan dirinya dengan luar biasa. Nah, itu memang ada kelemahannya, karena orang cenderung tidak suka bersosialisasi secara nyata, secara kelihatan, termasuk suami dan istri. Tuh, akan terbiasa kita bisa mengatur waktu kita. Jadi sebenarnya HP itu bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi iblis, istilahnya ngono. Iso dadi apik menolong kita, bisa jadi jahat yang bisa memperbudak kita. Ada satu dulu pernah ada lagu. Memang dalam materi yang kita dapatkan dari Ibu Pendeta Lili dari Malang, dosen dari Sekolah Alkitab Trinitas Indonesia atau Satya Bhakti, memang cukup bagus dalam menyampaikannya karena pengaruh dan dampak yang cukup besar dan yang signifikan yaitu pengaruh di HP. HP itu juga bagus buat anak-anak, tapi ada batas-batas yang harus kita berikan kepada anak-anak, dan batasan-batasan itu akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ya, kita sangat senang mendapat pelajaran yang sungguh luar biasa untuk ibu-ibu saat ini yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita Indonesia. Cara untuk mendidik anak kita yang saat ini sungguh sangat sulit, tetapi kalau kita berusaha dengan kebenaran firman Tuhan atau yang kita percayai di dalam Injil, itu sangat banyak manfaatnya untuk kita bagikan kepada anak-anak kita. Asah itu bicara tentang mengajar, mendidik. Ini kebutuhan dari anak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Asih, kasih. Jadi kebutuhan seorang anak akan kasih sayang. Jadi seorang orang tua kita harus menjadi orang yang membagi kasih sayang dengan murah sama anak-anak. Ojo pelit dalam hal kasih sayang. Yang ketiga, asuh. Asuh itu adalah kebutuhan pemeliharaan atau perawatan, ya mengasuh. Jadi kan ngerti lah, mengasuh itu memelihara anak-anak, mendidik, mengatur dengan cara yang benar. Itu asuh. Ada 3 fungsi ini. Ketemu ngomong cerita. Nah, ini Tuhan ngomong. Ayat sebelumnya Tuhan ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Terus hendaklah engkau mengajarkan tentang mengasihi Tuhan ini. Dan hukum Taurat itu diucapkan berulang-ulang kepada anak kita. Nah, bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak? Silakan diklik selanjutnya. Kalau zaman sekarang, apa yang saudara bagi pengetahuannya? Bisa diklik lanjutnya. Ajarkanlah pengetahuan Alkitab dan norma-norma agama. Karena itu ibu-ibu, moco Alkitab, maos Alkitab nggih. Yang tidak suka baca Alkitab, jangan harap anaknya bisa jadi anak yang rohani.
Bagaimana diketahui bahwa kaum wanita memiliki visi wanita GSCA terpuji, yakni takut akan Tuhan, empati, rajin, produktif, jeli akan peluang yang ada dan inspiratif. Oleh karena itu, pada kegiatan Jumpa Wanita Terpuji ini juga dilakukan penyerahan jendera mata kepada jemaat lanjut usia. Contoh untuk mendidik anak kita yaitu dengan asah, asuh dan asih, yaitu di mana kita harus membagi juga pengalaman pribadi, tidak hanya sekedar kita ngomong tetapi dengan memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Salah satu dari cara mendidik anak di zaman now yaitu mengawasi anak-anak mereka ketika mereka menggunakan HP, ya, agar mereka tidak menggunakannya dengan cara yang menyimpang, dengan cara yang negatif, tetapi menggunakannya dengan cara yang positif, karena dengan memakai HP, main HP itu ada positif dan negatifnya. Tetapi kalau anak kita bimbing dengan cara yang positif, maka akan menghasilkan yang positif juga. Pesan saya, kami pengurus DKWD pesan kepada para wanita ini supaya betul-betul bertanggung jawab penuh untuk mengawasi anak-anak untuk menggunakan HP dengan baik dan benar dan bermanfaat demi anak-anak. Dan itu perlu adanya satu pengawasan. Karena dengan berkembangnya secara milenium ini, memang kita tidak bisa mengekang anak-anak untuk bermain HP, tetapi yang jelas kita pantau anak-anak untuk melakukan untuk perkembangan zaman yang sekarang ini. Oke. Dengan demikian, menurut saya sih materinya akhirnya menjadi materi yang sangat tepat untuk menolong mereka yang pada waktu baby boomers dan generasi milenial itu tahu teknologi, tapi kan waktu itu belum berkembang sekarang yang menggunakan smartphone dan menggunakan streaming, YouTube dan sebagainya. Jadi materi ini sangat tepat untuk menolong ibu-ibu agar memahami perkembangan teknologi dan tidak menjadi ibu-ibu yang selalu menentang perkembangan zaman. Ini sangat bagus sekali. Dengan demikian ibu-ibu ini justru bukan menentang arus, tapi justru menolong untuk menjembatani, bahkan bisa mengatasi arus yang sekarang lebih maju dibanding dengan yang sebelumnya. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama kegiatan Jumpa Wanita Terpuji Gereja Sidang Jemaat Allah Family Ministry Kediri. Semoga dengan berbagai materi yang telah didapat para jemaat tadi bisa menambah ilmu dan wawasan sehingga ke depan muncul generasi-generasi yang modern dan melek teknologi. Saya Nisa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Yang kau mintakan ku penuhi.